Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, mari kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mari kita perhatikan yaitu mekanisme pembuahan ya pada angiosperme. Ini ada sebuah gambar. Perhatikan bahwa pada pembuahan, mekanisme pembuahan angiosperme, perhatikan ini saya dari pertama kita bahas. Dari sini ada tumbuhan baru menghasilkan sebuah bunga, di mana bunga tadi adanya kepala sari, ini ada putih, ya, ada kepala putih, ini ada saluran polen, nah, bakal buah, bakal biji, ada sel telur dan sel sperma. Nah, di sini bertemunya sel ya, spermatozoid dan ovum akan disebut namanya fertilisasi atau pembuahan, akan menghasilkan ini bentuk hasilnya ada hasil pembuahan. Dari hasil pembuahan akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Ini namanya calon tumbuhan baru. Nah, calon tumbuhan baru ini ya menjadi dewasa ya, ini perhatikan calon tumbuhan baru ini menghasilkan buah. Sini ada biji dalam buah dan ini ada daging buah. Nah, terus ini utuh ini adalah bijinya, biji terus berkecambah, terus kembali lagi ke tumbuhan baru. Ini gambaran dari mekanisme pembuahan pada angiosperme. Nah, ini untuk perhatikan bahwa dari pembuahan di sini ada kepala ya, kepala putih, ini ada polen, ada tangkai putih ya. Di dalamnya ini karena sudah terjadi pembuahan, inti sel generatif, ada inti sel vegetatif. Nah, di dalam sini ini tadi saya jelaskan sedikit sudah, ada bakal buah, bakal biji, ada dua sel sinergit di sini. Nah, dari gambaran tadi ini bahwa ada dari 3 sel antipoda, ini 3 sel antipoda, ini ada inti kadung lembaga sekunder, di sini ada sel telur. Nah, ini yang ke atas ini sebut namanya bulu sebuk sari tadi ya, bulu sebuk sari. Turun di sini jalan. Ini hasilkan ini disebut namanya zigot. Di dalam yang ini namanya endosperma. Ini proses pembuahan. Nah, proses pembuahan. Berikutnya yaitu tentang proses penyebaran biji. Nah, proses penyebaran biji ini dibantu oleh angin. Ya, nama disebut anemokori. Ini biasanya pada tanaman yang bunganya sangat ringan bisa terbawa oleh angin penyebarannya. Berikutnya hidrokori. Hidro artinya air ya, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ini misalnya kelapa, ini terbawa oleh air, di mana kelapa tersebut ya, banyak ditemukan di pantai yang terbawa oleh air ini. Terus berikutnya yaitu zookori, ya, zoo artinya hewan, ya, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Ini ada 4 macam. 1 entomokori. Nah, kalau entomokori penyebaran biji dengan perantara serangga.
Sedangkan contohnya wijen, tembakau. Nah, ini ya nih. Terus ada Chiropterocori, ya, Chiropterocori. Penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah misalnya jambu biji, bisa juga pepaya. Nah, ada yang berikutnya Ornithocori. Penyebaran biji dengan perantara burung. Contohnya ada ya beringin itu ya. Terus benalu ini dibawa oleh burung ya. Mammocori, penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya misalnya ya luwak, nah, membantu dalam proses penyebaran biji kopi ini. Nah, dari penyebaran biji yang berikutnya yaitu Anthropocori, proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Nah, contoh di bidang pertanian, contoh menanam padi, jagung, ataupun tanaman-tanaman yang lain ya. Nih, sekarang kita lanjutkan yaitu perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi. Nah, dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami istirahat. Nah, ini biji mengalami istirahat. Kita lanjutkan yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Siapa anak-anak yang pernah lihat tanaman ini? Ini adalah merupakan tanaman hias ya. Namanya pakis haji atau cicas rumpi. Nah ini, ya nih. Nah, ini kita bahas tentang tumbuhan gimnosperme ya. Tumbuhan gimnosperme memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Nah, ini ada strobilus jantan, itu menghasilkan gamet jantan, atau sebut namanya serbuk sari. Sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Nih. Nah, khususnya untuk reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan. Ya, dengan bantuan ini. Bantuannya berupa angin bisa. Ya nih. Serbuk sari dilengkapi sayap sehingga mudah digerakkan menuju strobilus betina. Nih. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji ya, atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Ini untuk gimnosperme. Ya, kita ambil metagenesisnya atau pergiliran keturunan dari tumbuhan gimnosperme. Nah, ini perhatikan, ini adalah gambar pinus. Ya. Tumbuhan gimnosperme. Nah, ini perhatikan. Ya, sini ada strobilus tadi ya. Nah, strobilus jantan. Nah, dan strobilus betina. Nah, kita bahas strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium. Kalau strobilus betina megasporangium. Nah, ini. Terus menghasilkan mikrosporangium, menghasilkan sel induk ya. Mikrospora, terus mikrospora, gametofit jantan, serbuk sari, bulu serbuk sari, dan spermatozoid. Nah, sedangkan untuk yang betina, ini strobilus betina menghasilkan megasporangium, sel induk megaspora, dan megaspora, terus gametofit betina menghasilkan sel telur. Lah,
spermatozoid dan sel telur bertemu akan menghasilkan sigot. Nah, ini 2N, terus sigot berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi biji. Biji menghasilkan adalah tumbuhan gimnosperma. Ini contohnya pada gambar ini adalah Pinus nervosi. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan yang termasuk gimnospermae antara lain ini kita ambilkan contoh adalah pohon pinus. Ya, ini pohon pinus. Tadi yang saya bahas pertama adalah pakis haji ini. Ya, pakis haji. Ini tanaman melinjo. Ya, ini bisa digunakan untuk sayur. Ya, ini sayur. Kalau bijinya bisa untuk emping melinjo itu. Ya. Berikutnya ini gambaran bahwa tadi ada strobilus tadi ya. Yang ditunjukkan strobilus betina ini yang menghasilkan buah melinjo ini, sedangkan strobilus jantan ini hanya bunganya saja. Strobilus jantan. Perhatikan gambar ini. Suatu saat ada soal mana yang ditunjuk sebagai strobilus betina, mana yang strobilus jantan. Nah, ini. Berikutnya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ya, ini. Perkembangbiakan generatif ya dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan atau disebut namanya metagenesis. Nah, fase vegetatif atau fase sporofit ya merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Nah, sedangkan fase generatif atau disebut namanya fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Perhatikan ini ada tumbuhan paku. Ya, ini ada tumbuhan paku. Kalau yang sini adalah tumbuhan paku. Ya, ini. Nah, di sini metagenesis tumbuhan lumut. Ya, kita bahas tentang metagenesis tumbuhan lumut. Nah, di sini ada Marchanthia polymorpha. Ya, ini lumut. Ya, ini pergiliran keturunannya atau metagenesisnya. Ini spora jatuh di tempat yang cocok akan menghasilkan protonema atau lumut muda. Nah, protonema berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Nah, di mana lumut dewasa akan menghasilkan archegonium. Archegonium ini menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium, ini ada gambar sebentar ini ya. Antheridium menghasilkan spermatozoid. Bila sel telur dengan spermatozoid bertemu akan menghasilkan sigot. Ya, sigot ya. 2N. Lah, sigot berkembang menjadi sporofit atau sporangium. Nah, ini sporogonium ya, sporofit atau namanya sporogonium. Ini sporofit berkembang menjadi sporangium. Nah, ini gambaran untuk metagenesis tumbuhan lumut. Nah, ini. Yang berikutnya adalah metagenesis tumbuhan paku ya. Metagenesis tumbuhan paku. Kita perhatikan bahwa spora jatuh pada tempat yang cocok akan menghasilkan protalium ya, protalium ini merupakan generatif ya. Nah, protalium berkembang ya, di sini sudah protalium ini menghasilkan antheridium. Antheridium ini adalah jantan ya, ini sperma menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, ini spermatozoid dan ovum bertemu akan menghasilkan sigot. Sigot berkembang menjadi tumbuhan paku, homospora ya. Nah, tumbuhan paku
Ya, terus langsung kalau sudah ini akan menghasilkan sporofit. Nah, ini menghasilkan sporamium. Nah, ini gambaran dari metagenesis tumbuhan paku. Berikutnya masih ada bahwa metagenesis tumbuhan paku, ya ini paku peralihan, contohnya Equisetum debil ya, ini Equisetum sp. Ya ini Equisetum itu adalah paku ekor kuda. Ini perhatikan ini metagenesisnya ya, sambil nanti kamu lihat, kamu amati ya, kamu baca ya. Ini untuk gambaran metagenesis tumbuhan paku. Ini berikutnya ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan ada beberapa, antara lain satu adalah hidroponik. Ya, ini ada hidroponik, ya ada hidroponik. Terus ini ada vertikultura, ya. Terus ada kultur jaringan. Nah, kita bahas untuk hidroponik. Nah, di sekolah kita sudah punya, ya ada. Ini untuk bahannya diperlukan ada pralon, ya ini. Metode untuk hidroponik. Nah, metode hidroponik ini. Metode budidaya hidroponik ya. Ini metode budidaya tanaman menggunakan air. Ya, hidro artinya air, berarti kalau kamu perhatikan bahwa tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut di dalam air ya. Ini terlarut dalam air untuk tumbuh. Nah, ini medianya adalah air. Nah, ini di dalam ini selalu mengalir ya, ini dikasih nutrisi atau zat makanan. Sedangkan vertikultura, ini pada gambar ini ya pralon juga ya, vertikultura ini metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ini gambar ini ya. Ini namanya vertikultura. Nah, sedangkan untuk ketiga yaitu kultur jaringan. Nah, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Ini di dalam toples-toples ini. Nah, di sini untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan ya, satu hidroponik, vertikultura, dan kultur jaringan. Nah, ini untuk materi ini tolong disimak, dipelajari, diringkas, mana yang penting dicatat di dalam buku ya. Pada pertemuan materi ini kita akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.